Ya, shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan menonton sebuah video bagaimana seorang ustadz yang sangat terkenal dan sangat dihormati oleh umat muslim di Indonesia, yaitu Ustadz Basamala, menyampaikan dan menghimbau agar seluruh umat muslim diwajibkan tidak membeli produk-produk buatan orang-orang Israel atau orang Kristen atau yang mereka sebut sebagai kafir, agar tidak dikonsumsi, dipergunakan atau diperjualbelikan. Ya, saya setuju sih apa yang disampaikan Pak Ustadz ini, dan kalau bisa secepatnya dilakukan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, yuk kita tonton videonya sahabat. Adapun bicara boikot ya, yang pertama ketahuilah, sejak dulu ya, Ana itu selalu menyampaikan kepada orang agar dia lebih membeli produk saudara mereka sendiri. Kalau kita di Indonesia itu bagaimana melakukan propaganda agar rakyatnya mencintai produk dalam negeri, cintai produk Indonesia. Ya, sebagai bangsa Indonesia dia berharap itu. Sebagai umat Islam, cintailah produk umat Islam. Jadi ini perlu ada di diri kita. Bagaimana ekonomi ya, kalau kita lihat ya, orang ketika bisnis, dia ingin uang itu nggak keluar circle-nya dari mereka. Sekarang mungkin kita contohkan Shopee ya, yang dulu Shopee itu hanya jualan marketplace, sekarang nggak, dia sudah punya pengiriman, dia punya buat makanan, dia punya juga tempat penyimpanan uang, semuanya mau dia kuasai. Umat Islam seharusnya semuanya circle-nya umat Islam. Ini kalau bicara kita bukan mengharamkan bermuamalah sama orang kafir. Tapi kita nggak diharuskan bermuamalah sama mereka. Kita nggak ada yang mengharuskan kita beli dari mereka. Nggak ada. Maka kesadaran umat Islam, apalagi kondisinya sekarang nih. Kondisi sekarang umat Islam dihabisi di sana. Dan kita tahu ada produk-produk yang mungkin dia membantu mereka, mendukung mereka paling tidak. Ya kenapa kita harus beli dari mereka? Maka usahakan kita menjadi muslim yang cerdas, muslim yang sadar dengan saudaranya, kecuali ketika kondisi engkau terpaksa, gimana nggak ada lagi yang lainnya Ustaz, ya anak mau beli dari mereka, ya fadl sebenarnya. Ketika engkau butuh, nggak ada masalah. Tapi kada pilihan, ya seharusnya engkau memilih yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya sahabat yang terkasih, bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau saya sih yes ya, saya sangat setuju. Kalau bisa secepatnya dilakukan dan dilaksanakan agar seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Indonesia, jangan lagi mempergunakan produk-produk non-muslim. Ya kalau bisa yang bekerja di perusahaan-perusahaan gitu ya keluarlah, kan gitu ya saudaraku. Ya keluarlah dari perusahaan itu, carilah produk-produk muslim. Orang Kristen apakah bisa kerja di tempat muslim? Orang Kristen boleh, tidak ada larangan dan tidak ada himbauan dari pendeta, tidak ada himbauan juga dari PGI kan, bahwa kita dilarang bekerja di tempat muslim. Kalau orang Kristen tidak ada sahabat, tidak pernah masalah, mau kerja dimanapun ya silahkan, asalkan tempat kerjanya halal dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini kan yang menjadi permasalahan, yang dihimbau oleh Ustadz ini adalah produknya ya, bukan perusahaannya loh, produk-produknya. Dan yang saya sering dengar dari himbauan-himbauan boikot itu produknya sahabat, bukan perusahaannya. Yang jadi permasalahan, apa produk-produk buatan umat muslim? Mohon maaf nih ya, mungkin saya agak sedikit gaptek atau sedikit ketinggalan pengetahuan. Apakah ada produk-produk muslim, buatan muslim yang kita gunakan? Kalau saya lihat sih hampir semuanya buatan non muslim. Ya kalau ada pun KW-KW-nya itu kan tiruan-tiruan ya, seperti kerupuk halal mat gitu kan, ada tuh ya kan. Nah kerupuk halal mat. Nah penemu kerupuk ini siapa kan gitu ya saudaraku? Setahu saya sih Cina ya, Cina. Tempe, tahu itu kan Cina, pempek, bakso semuanya itu tuh kalau nggak salah itu Cina sahabat. Pernah saya lihat asal muasal makanan Nusantara itu kebanyakan memang teradopsi dari Cina dan India. Ya termasuk rendang juga.
Jadi kadang-kadang apa yang kita gunakan di sini, konsumsi di Indonesia ini ya ada di sana sahabat, seperti pangsit dan yang lain-lainnya. Nah, yang jadi permasalahan apa? Ciptaan dari umat muslim, ciptaan atau buatan mereka yang bisa diklaim menjadi hak cipta muslim. Umpamanya kayak penemuan mesin diesel atau mesin bensin gitu kan. Nah, atau mungkin menemukan listrik gitu, lampu atau segala macam. Tetapi pada nyatanya kan itu semua temuan-temuan muslim. Semuanya itu adalah produk-produk non-muslim, produk Kristen, Yahudi, dan yang lainnya. Kalau Ustadz ini mau serius, ya bagus sih. Tetapi ya mau makan apa gitu? Apakah naik haji bisa naik onta atau naik kuda gitu ya? Nah, naik pesawat nanti yang menciptakan, yang menemukan itu juga orang non-muslim. Kereta api juga kan, semuanya. Bahkan aspal. Terus mau jalan di mana gitu loh? Mau naik sepeda juga penemuan orang Kristen, orang Yahudi kan. Nah, kalau perusahaan, ya perusahaan mana yang benar-benar isi produk di dalam perusahaan itu sebutlah swalayan gitu ya. Swalayan mana yang benar-benar Islami, yang sama sekali tidak menjual produk atau buatan-buatan Kristen ataupun Yahudi. Coba, swalayan mana coba? Ada di Kalimantan itu ya, swalayan syariah, swalayan Islam. Jadi semua wanitanya di situ bercadar, laki-lakinya berpakaian syariah. Saya sudah tonton videonya itu. Yang saya lihat yang dijual di dalam itu juga buatan-buatan Kristen, buatan-buatan Yahudi, dan banyak barang-barang yang dari Cina. Saya lihat di situ dijual. Kan iya kan sahabat? Saya lihat ya nama perusahaannya itu ya memang Islami gitu, tapi yang dijual juga produk-produk non-muslim. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus mereka gunakan kan gitu? Kalau itu diboikot susah, mau makan apa, mau menggunakan apa, terpaksa jalan kaki sahabat, jalan kaki. Obat-obatan juga ya terpaksa pakai ramu-ramuan daun-daunan kan gitu kan, karena kebanyakan obat-obatan juga medis-medis itu kan temuan Kristen dan Yahudi. Terus apa lagi sahabat? Kalau diboikot semua kan gitu ya, karpet lah paling atau obat kuat ya, itu mungkin ya silahkanlah diklaim itu. Tapi kalau produk-produk ya apa gitu saudaraku, bingung saya. Sepeda motor juga orang Kristen, orang Yahudi juga yang penemunya. Terus apa lagi sahabat? Pendidikan. Nah, pendidikan siapa yang pertama saudaraku? Ini kita jelas ini semua kan, kesehatan semuanya itu. Nah, seperti beberapa negara Islam tidak mau menggunakan logo palang merah di rumah sakitnya, tetapi semua produk-produk yang dijual di dalam itu, peralatan-peralatan medis juga buatan-buatan non-muslim kan, yang mereka gunakan, mobil yang mereka gunakan, ambulan yang mereka gunakan, peralatan medis dan obat-obatan yang di rumah sakit itu juga kan buatan-buatan Yahudi dan Kristen. Nggak mau pakai logo palang merah, tetapi isi di dalam rumah sakit itu juga semuanya buatan non-muslim. Jadi mohon maaf nih, kayak munafik gitu loh, kayak munafik. Seperti kita tidak menghargai jasa orang. Contoh nih, saya pakai HP. Saya pakai HP dikasih sama orang dengan cuma-cuma, tetapi orangnya saya hina-hina, saya olok-olok. Itu kan namanya saya tidak tahu malu sahabat, tidak tahu berterima kasih. Walaupun memang itu hak saya ya, untuk tidak berterima kasih ketika diberikan kepada saya sebuah handphone. Hak saya sebenarnya ya, tidak berterima kasih, tetapi kan itu namanya tidak tahu diri sahabat. Orang yang tidak tahu diri, saya rasa Tuhan tidak suka orang yang tidak tahu diri. Dan Tuhan pun membenci orang yang tidak tahu diri ini sahabat. Nah, kan gitu. Nah, kalau benarlah apa kata Pak Ustadz ini, silakan saja kan gitu. Jangan digunakan lagi semuanya buatan produk orang-orang non muslim ya, silakan. Tetapi bagaimana nanti keadaan umat muslim ke depannya? Kan kasihan sahabat, nanti kalau didengar ceramah ini dilakukan sama umat menderita. Umat itu makan gak makan, kerja minta di PHK, mengundurkan diri karena takut menggunakan produk kafir. Ya, akhirnya saudaraku, mereka juga yang telantar. Karena kita melihat seperti alat telekomunikasi, internet, YouTube,
semuanya, jaringan-jaringan itu kan, bahkan nama-nama produknya sebutlah Telkomsel gitu kan, itu kan Yahudi semua sahabat, bahkan Kristen juga. Facebook, nah itu saudaraku, semua kan dipakai itu semua. Terus yang nggak mau dipakai itu yang mana? Nah, harus tegas lah. Nah, kalau saya sih setuju ya, setuju sekali saya kalau bisa cepat-cepat dilaksanakan dan disampaikan dan dilakukan kepada semua umat yang ada di Indonesia dan seluruhnya. Kita lihat dampaknya, kita lihat efeknya bagaimana kalau memang benaran semua produk non-muslim itu dilarang digunakan. Kalau hanya dilarang belanja ke swalayan dan wajib ke swalayan Islam sih tidak fair, karena yang dijual swalayan meskipun bernama syariah, isi yang dijual itu juga produk-produk non-muslim. Semuanya yang dijual itu sahabat, baik makanan, peralatan rumah tangga, peralatan-peralatan transportasi dan yang lain-lainnya, tukang-tukang medis-medis itu kan semua non-muslim semua. Jadi apakah jadi tidak fair lah kalau hal-hal begitu. Nah, seharusnya kalau memang benaran ya jangan dipakai lagi kan gitu ya. Jangan naik pesawat, jangan naik mobil, jangan pakai internet, jangan lagi bersekolah. Nah, jangan ke rumah sakit lagi. Ya gitulah sahabat, pendapat dari saya. Kita hormati Bapak Ustadz yang menyampaikan ini, ya kita hormati. Kalau bisa segera dilaksanakan, semua umat muslim tidak lagi menggunakan produk-produk non-muslim. Kalau bisa cepat disahkan, dibikin fatwanya, diharamkan menggunakan buatan dan temuan ataupun produk-produk non-muslim bagi muslim di seluruh Indonesia dan dunia. Nah, itu disahkan oleh MUI. Kiranya MUI langsung membuat fatwa secepatnya. Tuhan berkati. Shalom.